Open cam semuanya, open cam. Udah mulai direkod, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi jrol li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya, atas rahmatnya, atas kasih dan sayangnya, dan atas izin Allah kita hari ini bisa berkumpul kembali, alhamdulillah bisa berjumpa dengan murabbi kesayangan kita, ketua dari pimpinan dari Majelis Taklim Darus Zahra Citra Raya, yaitu Al Habib Raihan Al Qadri. Kita patut bersyukur karena masih banyak orang di luar sana. Bunda Soeharti boleh dimatikan mic-nya, makasih. Umi Husna, mic-nya tolong matiin. Maaf ngomongin ngangetin lagi tuh ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita patut bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah insan-insan, manusia-manusia, ibu-ibu yang dipilih Allah untuk menghabiskan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, yaitu dalam kajian ilmu, dalam taman surga. Meskipun kita tidak di satu lokasi yang sama, tapi insya Allah hati kita berada di tempat yang sama, yaitu kajian ilmu di taman surga di Majelis Darus Zahra. Alhamdulillahirabbil alamin. Cari aku cari dulu. Kita haturkan suaranya. kehadirat aku jadi hilang konsep. Salawat serta salam kita haturkan, limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak, yang mencintai kita dan kita cintai, dan juga cinta kepada zuriatnya, yaitu salah satunya guru kita, guru tersayang, yaitu Al Habib Raihan Al Qadri. Mic-nya tolong dimatiin dulu, ibu-ibu sayang. Masih udah. Masih nyala. Dengar belum? Masih nyala, Umi. Mana nih? Kan bisukan udah. Belum. Coba klik Umi. Pencet yang bawah yang ada bisukan, nggak apa-apa. Ada tanda mic. Nah, sekarang udah nyala, udah mati nih sekarang nih. Oke. Saya mau menyapa dulu yang udah hadir di sini. Allahu Akbar. Yang udah hadir di sini tentunya yang terhormat guru, bukan guru ya, ini Ketua Majelis Taklim Darus Zahra, yaitu Bunda Haja Leli Yulianawati, dan juga yang kita sayangi Umi kita semuanya, yaitu Umi Syarifah Husna Alaidrus. Kemudian kakak saya tercinta yaitu Bunda Retno. Kemudian ada Nia, ada Bu Leha, ada Bu Desi, Bu Elmayeni, Bu Endang Retno Palupi, Ibu Erni, Ibu Fuji Rahayu, Ibu Hajah Umu. Terus kemudian ada Makfiro, Rizka, Cindy, kemudian ada Teh Rini, ada Ambu, ada Fuziawati, Ibu Soeharti, dan Umi Heti. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat bergabung di kajian kita, yaitu kajian Darus Zahra, yang hari ini kita Zoom online bersama guru kita, yaitu Al Habib Raihan Al Qadri. Nah, karena Habib sedang ada di luar kota, makanya kita adakan Zoom online ini. Sekarang saya mau nyapa dulu semuanya, silakan dijawab ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, nggak di mana. Tetap semangat ya. Kita sambil nunggu Habib, kita bareng-bareng. Prajurit biasa ya. Bareng-bareng semuanya ya. Nyalain aja mic-nya, nggak apa-apa. Kameranya nyalain, nanti setelah Habib datang kita langsung kajian. Di rumah takut suami marah. Biarin aja. Bilang apa suami ini dari Zahra bilang. Ini warnanya Erin nih. Apa tuh Mi? Ini boleh janda. Boleh. Yuk, bareng-bareng yuk. Umi udah prepare, Umi. Tuh Umi buat besok ke Lampung ya, Mi? Iya, udah siap-siap. Masya Allah, warna ungu semua. Aduh, Mi. Aduh, Bu Leha. Warna Erin. Bu Retno, jangan sok imut ya. Kenapa?
Belum siap-siap. Kenapa? Bareng-bareng yuk. Prajurit pembela Ya Rasulullah, Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk bangkitlah, satukan hati, satukan jiwa. satukan jiwa. Di depan mata, Musuh di depan lawan mata, dia, lawan berdarah dia, Berdarah. demi berdarah. agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Bela Bela binas. wahai Wahai prajurit pembela prajurit Rasulullah, pembela berjuanglah tanpa berjuang tanpa walau harus berangkat dengan mata takkan mundur. akan mundur walau satu langkah. Takkan mundur. walau Walau satu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah, semangat. Walaupun Zoom online kita harus semangat. Ayo. 19 mata memandang, Masya Allah. Ada yang baru-baru lagi di sini. Ada Ambunit, Elma Yeni. Kemudian ada siapa lagi yang baru gabung juga ada. Oh, Erna Yulia, Bunda Erna. Selamat datang ya, welcome. Selamat datang kembali. Oh ya, sambil menunggu Habib datang, kita doakan besok insya Allah Umi Husna. Mbak kau ikut nggak Mbak? Ikut dong. Oh, Bunda Leli ikut. Tapi belum siap-siap. Bunda Leli ikut. Ikut dong, Bunda Leli itunya ketua grup. Masya Allah. Kita doakan semoga besok yang dalam perjalanan mendampingi Ustazah Syarifah Aisyah Farid bin Abu Bakar, mendampingi beliau dakwah, insya Allah besok diberikan kelancaran. Amin. Ya Allah, amin. Lagi ke Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Good news. Makasih doanya Airin. Makasih Amin Bunda Leli, doanya. pokoknya jangan lupa nanti sampai di sana makan pempek selamat, enak. Kita mau ngikutin saja aja. Aja. Oh iya benar. Oh iya. Pulang Senin, Selasa berangkat lagi. Mau makan apapun asal di samping saja bahagia. Nikmat rasanya nikmat pokoknya. Nikmat ya Allah. Kang hari Senin berangkat kemana lagi Bun? Senin kita ziarah kajian di Condet, Selasanya berangkat ke Padang. Kalau nggak salah Masya ya. Allah, berkah. Masya Allah, keren banget. Dan insya Allah kita tanggal 15 nanti bareng-bareng ziarah bareng sama Ustazah Syarifah Aisyah Farid bin Abu Bakar. Dan khususnya insya Allah aku ikut juga. Alhamdulillah. Pada senang nggak kalau aku ikut? Senang banget. Ini ya semuanya harus menghafal latakul. Nah, itu bener tuh. Soalnya itu nanti bakalan kita nyanyiin bareng-bareng ya? Iya, di bis. Kita rekam. Oke. Bun, itu liriknya udah ada belum sih, Bun? Kalau mau ngapalin? Kan tinggal di-download aja. Oh, ada di Google. Ada di video saja. Kalau enggak nanti dibikinin nanti. Nah, iya Bun, nanti dibikinin di-share di WhatsApp aja, di WhatsApp liriknya. Siap, nanti dibikinin. Soalnya kalau di kertas kan kadang-kadang suka kemana-mana gitu. Kalau di handphone kan kita pegang terus tuh gitu. Sama lagunya juga dikirimin di grup enak. Iya, nanti dibikinin. Oke, sholawat. Insya Allah nanti ditemenin hadroh. Ada hadroh nanti. Sama Nisa? Nisa nggak bisa ikut. Nanti ada Lydia. Ada ini siapa tuh? Hadroh. Pokoknya seru lah ya. Ya insya Allah semuanya. Insya Allah berkesan. Tadinya tuh saya mau minta Bunda Leli untuk sambutan, tapi berhubung beliau masih di kantor, nanti yang ada dilihatin sama teman-temannya. Kok ngomong sendiri gitu?
Kita doakan semoga semua yang hadir di kajian hari ini. Insya Allah 21. sambutannya diwakili dengan Bu Retno. Oh iya boleh Bun, cocok, setuju. Baik, untuk mengawali kajian Jangan. pada hari ini, kita Nggak bisa. persilakan Bunda Retno untuk menyampaikan sambutan. Gak bisa, udah Umi aja Umi tuh. Umi banyak-banyak Umi Husna, tuh. ya, Umi. Husna, benar. Umi Husna. Umi Husna masih di sini, masih ada di sini kok Umi Husna. Umi, sambutan dong Umi. Sekali-kali Bunda Retno gak apa-apa. Umi lagi sholat. Saya mah bisanya masak. Kairin, Umi Iya. lagi sholat. Iya Bu Leha, siap. Oh, Sudah berarti Bunda Retno emang. Ada 22 mata memandang menanti sambutanmu Bunda Retno. Ya Allah. Apa ini mau ngomong apa? Ya apa aja sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa hadir di kajian Habib Rehan Al-Qadri dengan Zoom meetingnya ya. Semoga apa yang diberikan ilmu-ilmu dari Habib Rehan Al-Qadri menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi saksi dalam ibadah kita dan menjadi amal buat Habib Rehannya. Doakan guru-guru kita, doakan Habib Rehan. Semoga sehat selalu, Allah selalu melindungi, dan doakan juga Majelis Taklim Darul Zahra. Ketuanya Bunda Leli kita doakan. Amin. Bunda Leli sehat selalu, berkah rezeki dalam pembangunannya untuk majelis, karena majelis itu adalah untuk kita juga nantinya ke depannya menjadi manfaat yang berguna, mengalir menjadi pahala untuk Bu Leli sekeluarga. Begitu juga untuk jamaahnya dari Zahra. Doakan majelisnya yang sedang dibangun segera selesai. Jadi segera kajiannya lancar lagi, lebih baik lagi ke depannya. Amin. Alhamdulillah guru kita Habib Rehan Al-Qadri sudah bergabung dan sudah ada di Zoom. Iya, salam Habib Rehan. Tinggal kita kamera dulu. Ayo merah ada nih. Bib, tapi videonya belum ada, Bib. Bib, lihat wajahnya, Bib. Oh, masih gondrong. Kok aku belum lihat ya? Aku udah lihat. Udah. Nah, pas lihat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Habibana ya Murabbi, yang sudah kita rindukan Al Habib Rehan Al-Qadri. Alhamdulillah ibu-ibu, Habib Rehan sudah bergabung bersama kita dengan gamis putihnya, dengan peci putihnya, rambutnya masih gondrong. Alhamdulillah dengan ciri khasnya Habib Rehan Al-Qadri ya. Masya Allah, kita bahagia sekali karena hari ini kita mendapat kesempatan untuk menerima nasihat dan juga tausiah bersama guru kita yaitu Al Habib Rehan Al-Qadri. Karena waktunya Habib sangat sempit sekali, sangat sedikit sekali, jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kami persilahkan Habib Rehan untuk menyampaikan tausiahnya. Fadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihi al-muhtari wa da'ana ilaihi bil idni wa qad hadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله باركك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا معالك الأطهار معدن سرك الأجل اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار حمد الله وإفضاله الحديث Habib, maaf suaranya kurang jelas, Habib. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini, di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini,
Allah Subhanahu wa taala kembali mendudukkan kita di suatu tempat, yakni dalam rangka untuk rutinitas setiap sebulan sekali Majelis Darul Zahra, pembacaan kitab Bidayah karya buah pena Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga apa yang kita bacakan ini bisa bermanfaat untuk kita dan kepada segenap yang Majelis Darul Zahra, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan manusia yang termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana hingga detik ini dan hingga saat ini Allah masih menjadikan kita bagian daripada umat yang mulia, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, yakni umat baginda Nabi Muhammad. Semoga kita bukan hanya di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi yang kita harapkan dunia hingga akhirat kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap jamaah Darul Zahra, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat zahir, sehat batin, rohani, jasmani, serta dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah sudah sekian lama kita tidak pernah melakukan pengajian Zoom, hingga hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menambah ilmu dan juga amal untuk mengenal dan mencari tahu akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu, sampai pada pembahasan masih tentang niat. Sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah, di awal mula setiap kitab biasanya dicantumkan yang namanya babun niyah, masalah niat. Karena penting di dalam segala aktivitas, apalagi itu adalah bentuknya ibadah, maka harus mempunyai niat yang soleh, niat yang baik, niat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ghazali dalam kitabnya beliau mengatakan, amma ba'du fa'alam ayyuhal haris al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa farqa ta'atushi ilaih. Ketahuilah wahai orang yang mempunyai tekad yang kuat untuk mencurahkan dirinya mencari ilmu agama. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, yang dia itu memperlihatkan dirinya keinginan yang kuat, mempunyai niat yang kuat, tekad yang kuat, kemauan yang kuat, serta dorongan untuk mencari ilmu agama. Wa farta ta'attushi ilaih, dan merasa haus akan ilmu agama. Kata Imam Ghazali, beliau telah memberikan pesan. Apa kata beliau? Ketahuilah wahai orang yang mempunyai semangat yang kuat, himmah yang kuat, keinginan yang kuat, keinginan yang luar biasa. Apabila engkau ingin mencari ilmu agama dan juga engkau menunjukkan dirimu bahwa engkau itu sangat-sangat ingin mencari ilmu agama, seakan-akan engkau itu haus akan ilmu agama, maka
di dalam mencari ilmu agama, kata para ulama, penting yang namanya ada tekad, keinginan dan kemauan yang kuat. Itu penting. Karena itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara atau dengan 6 hal. Di antaranya apa? Wahirsun. Hiris, ada tekad, ada semangat, ada kemauan. Karena kalau orang tidak ada kemauan, sulit untuk mendapatkan ilmu agama. Males. Kemudian terkadang dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Yang pertamanya hati punya niat yang kuat, yang kokoh untuk cari ilmu, hilang dan hampa gara-gara bisikan hati, bisikan hawa nafsu. Karena itu dikatakan an-nafsu akhbathu min sab'ina syayatin. Bisikan hawa nafsu itu atau nafsu itu sendiri lebih jelek daripada 70 syaitan. Mungkin orang banyak bisa mengalahkan godaan dari syaitan, tapi sedikit, bahkan banyak yang tergelincir ketika mereka itu dipengaruhi atau dibisikkan oleh hawa nafsu. Karena nafsu itu adalah musuh yang paling nyata, musuh yang paling berat. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, suatu peperangan, Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil dan kita akan menuju peperangan yang besar. Sahabat bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan jihad yang besar ya Rasulullah?" Qala, bersabda Nabi Muhammad, adalah jihad melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Bahkan dikatakan juga musuh yang paling berat, musuh yang paling besar, nafsu kallati baina janbaik, adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Nafsu, kalau kita akan berbicara nafsu panjang lebar, intinya Al-Imam Busiri rahimahullah dalam Burdah beliau mengatakan, wa nafsuka tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang meronta-ronta, manja. Kalau kita turuti setiap keinginannya, maka kita tidak akan bisa jauh daripada nafsu itu sendiri. Bagaimana caranya? Paksa dia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, walaupun dia itu berontak. Ibaratnya anak kecil, kalau sudah waktunya untuk disapih, dipisah, untuk tidak minum ASI kedua orang tuanya pada umur 2 tahun, walaupun kadang kita tidak tega, kadang ada perasaan riba dan lain sebagainya, harus memang menatap nanti ke depannya sampai besar, sampai umur 15 tahun bulan nanti misunya. Makanya disapi waktu umur 2 tahun. Begitu juga nafsu. Kalau diikuti setiap keinginannya, kemauannya, niscaya kita akan terlena dengan godaan hawa nafsu. Kemudian para ulama membagi. Ada bisikan syaitan, ada bisikan hawa nafsu. Kalau bisikan setan itu, kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Dia pernah mengatakan kalau bisikan setan itu hanya sekali saja. Misalnya setan nyuruh untuk berbuat maksiat, kemudian seseorang melakukan maksiat itu, habis itu setan pergi. Tetapi yang membuat mengulangi maksiat kembali, maksiat yang sama, dan merasa nikmat melaksanakan maksiat itu, merasa aman melaksanakan maksiat itu,
maka itu bukan dari syaitan, tapi itu dari hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu, ajakan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Sehingga dikatakan nafsu lebih jelek dan lebih buruk daripada 70 setan. Maka tidaklah kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kecuali kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit sekali untuk menaklukkan nafsu. Karena nafsu itu awal kali diciptakan oleh Allah dalam riwayat, dia membangkang. Berbeda dengan awal pertama kali Allah menciptakan akal. Kalau akal ketika dipanggil oleh Allah, langsung datang. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kalau nafsu tidak. Ketika dipanggil, pura-pura nggak dengar. Suka membangkang. Nah, orang yang memiliki tekad yang kuat, kata Imam Ghazali, yang mencurahkan segala waktunya, umurnya, kesempatannya untuk mencari ilmu agama, seakan-akan dia haus akan ilmu agama, maka kata Imam Ghazali, annaka in kunta taqsidu bil ilmil munafasa wal mubahata wa taqdima alal aqran wa istimala tawujuhin nas ilaik wa jama' hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika bidunyaka. Naudzubillah min dzalik. Apabila ada orang yang ingin mencari ilmu agama, dia punya tekad yang kuat nih, punya semangat yang tinggi, punya keinginan yang tinggi untuk mencari ilmu agama, supaya paham ilmu agama. Tetapi di dalam niatnya ada niat yang tidak baik. Di dalam pencarian ilmunya dia mempunyai niat yang tidak bagus. Mempunyai niat yang bukan karena Allah. Mempunyai niat yang bukan untuk menyebarluaskan ilmunya Rasulullah SAW. Akan tetapi dia punya niat mencari ilmu agama untuk bersaing. Dia cari ilmu agama untuk persaingan. Wal mubahata, untuk membanggakan diri. Wa taqadduma 'alal aqran, punya niat cari ilmu agama supaya lebih unggul dari teman-teman yang lain, supaya dikatakan lebih pintar dari yang lain, supaya dikatakan lebih alim dari yang lain, supaya dikatakan lebih hebat dari teman-teman sekelasnya atau yang lain. Wa istimala tawajjuhin nas ilaik, atau dia mencari ilmu agama tetapi untuk mencari aljah, mencari kedudukan, atau syuhra, mencari popularitas, mencari perhatian manusia, supaya setiap mata manusia memandang kepada dia, memandang kealimannya, memandang kehebatannya, memandang kepintarannya, memandang kecerdikannya dan lain sebagainya. Tetapi tujuan dia mencari ilmu bukan untuk Allah, hanya untuk bersaing, untuk membanggakan diri, atau untuk mengungguli teman-teman yang lain, atau untuk mencari perhatian manusia, atau kata Imam Ghazali, wajma' hutamid dunya, dia mencari ilmu agama untuk mengumpulkan harta. Waliyadu billah min dzalik. Fa anta sa'in, maka engkau, kata Imam Ghazali, adalah orang yang hendak menghancurkan agamamu sendiri. Wa ihlaki nafsik, atau mencelakai dirimu sendiri. Dan ini yang lebih berbahaya. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan engkau menjual akhiratmu, menjual kenikmatan akhirat, keabadian akhirat, kesenangan nanti di akhirat dengan urusan dunia yang sifatnya hanya sementara. Jadi kata Imam Ghazali, setiap orang yang ingin mencari ilmu agama punya keinginan, tekad untuk mencari ilmu agama, tapi apabila dia mencari ilmu tersebut walaupun tekadnya bagus, keinginannya bagus, kemudian semangatnya bagus, tetapi di dalam mencari ilmu agama dia niatnya salah, niatnya untuk bersaing, kemudian niatnya untuk membanggakan diri sendiri, ta'assub namanya, ujub, membanggakan diri, ujub, kemudian untuk bersaing dengan teman-teman yang lain supaya dikatakan orang yang pintar, atau mencari perhatian manusia, syuhra, supaya dikenal, supaya jadi orang-orang yang dikenal di setiap media-media lah,
bukan karena Allah, menyampaikan ilmu agamanya atau mencari ilmu agamanya, atau dengan niat bahwa saya pengen menuntut ilmu agama tapi untuk cari dunia. Sehingga banyak terjadi di akhir zaman ini fenomena yang mana banyak para asatid, guru-guru kita mengajarkan hati-hati dengan ulama-ulama yang memang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW agar menjauhi ulama tersebut. Siapa ulama tersebut? Adalah ulama yang menjual akhirat demi kepentingan dunia. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka menjual agama dengan harga yang murah. Harganya tidak seberapa. Satu ilmu, walaupun ditukar dengan dunia beserta isinya, ini tidak akan mampu untuk menggantikan nilai keagungan ilmu agama itu sendiri. Karena itu hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ulama-ulama ulama-ulama yang mencari dunia hingga menjual ayat Quran, menjual hadis Nabi, menjual agamanya, bukan untuk membuat orang bertakwa kepada Allah, bukan untuk membuat orang dekat dengan Allah, tetapi justru membuat orang semakin jauh dan semakin hina serta semakin sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak terjadi zaman sekarang, bukan sedikit orang yang pintar yang terjerumus untuk menguntungkan orang-orang kufar, untuk menguntungkan orang-orang munafik. Tidak sedikit mereka dari golongan orang-orang yang pintar, yang cerdas. Tetapi ya begitulah, kembali kepada niat awal mereka. Untuk apa dia mencari ilmu agama? Dan untuk apa dia menyampaikan ilmu agama? Kalau dia menyampaikan karena Allah dan dia mencari ilmu karena Allah, maka dia termasuk orang-orang hamba yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas di kalimat setelah ini. Nah, bahayanya orang yang mencari ilmu agama tapi bukan karena Allah, tapi untuk bersaing, maka diancam, dikasih peringatan oleh Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hatmi dinik, maka kamu seperti orang yang hendak meruntuhkan atau menghancurkan agama muslim. Karena kalau sudah orang punya agama tapi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk cari dunia, itu bahaya itu. Dia menjual agamanya dia sendiri. Dia menjual kecerdasannya sendiri untuk kepentingan dan kesenangan dunia hanya sementara sesaat. Dikatakan ad-dunya darul mamar wala darul baqa. Dunia ini tempat lewat, bukan tempat yang kekal abadi. Ad-dunya darun liman la daralah. Dunia ini baik itu kesenangannya, kemewahannya, kemegahannya, itu tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat. Waman jama'aha, dan orang yang mengumpulkan dunia sibuk. Setiap hari cari dunia, setiap hari mengumpulkan dunia, sampai lupa sholat, sampai lupa kewajibannya kepada Allah. Sibuk cari dunia, sibuk cari uang, sibuk cari kenikmatan dunia, biar happy, biar senang. Maka dikatakan orang yang mengumpulkan dunia, mengumpulkan kesibukan dunia, dikatakan liman la aglalah. Waman jama'ah liman la aglalah. Orang yang mengumpulkan kesibukan dunia, kesenangan dunia, itu orang yang tidak punya akal. Kenapa? Karena orang yang mempunyai akal, dia akan mempersiapkan, bahwa tempatnya yang sebenarnya itu bukan dunia, tapi akhirat. Jadi kalau dia sadar tempat dia di akhirat, dia akan mempersiapkan diri. Apa yang terbaik untuk akhirat? Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukun amal. Mati itu datangnya tiba-tiba dan kuburan itu kotaknya amal. Isbir ala, bersabarlah kamu. La mautu illa bil ajal. Tidaklah kematian itu datang kecuali memang sudah ajal. Memang sudah waktunya. Maka dikatakan an-nasu niyam.
manusia itu dalam keadaan tidur, tidak sadar. Jadi manusia yang ada di dunia ini ibaratkan orang tidur. Ngayal, mimpi, pengen punya segala. Tapi kalau sudah mati dia baru sadar, oh saya kok mati. Ya Allah, saya seakan baru hidup sebentar di dunia. Kau sudah mati. Begitulah orang-orang yang sibuk mencari dunia. Sibuk diperbudak oleh dunia. Sibuk menjadikan seluruh kehidupannya, aktivitasnya untuk cari dunia. Dunia dicari. Boleh mencari dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Boleh mencari dunia untuk supaya membuat engkau takut dan bertakwa kepada Allah. Salah juga kalau dikatakan tidak boleh cari dunia, tidak boleh cari nafkah, tidak boleh. Boleh mencari dunia. Makanya dikatakan wala tansi nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau lupa daripada urusan duniamu. Jangan sampai lupa kata Allah. Waktunya kerja. Tetapi kita mencari dunia itu, kerja dan lain sebagainya, bukan untuk mengikuti hawa nafsu, bukan untuk mengikuti keinginan sendiri, tetapi bagaimana itu sebagai wasilah perantara agar kita ini bisa menggunakan atau memanfaatkan harta dan dunia yang kita miliki untuk bertakwa, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang muslim itu harus kaya. Kalau miskin bahaya. Karena banyak orang yang hancur itu dikatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Orang miskin itu hampir-hampir bisa jadi orang kufur. Bahaya. Karena berapa banyak seperti di sebagian cerita yang saya dapat, wallahu a'lam benar apa enggaknya, di sebagian daerah Jawa Barat ada satu daerah yang di sana itu agamanya bisa dibeli dengan satu kardus Indomie. Wal'iyadzubillah min dzalik. Bisa dibeli dengan satu kardus Indomie keimanannya. Maksudnya bagaimana? Dia disuruh pindah di luar agama Islam, dia mau dengan imbalan satu kardus Indomie. Wal'iyadzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan kalau kefakiran dan dia tidak sabar, ada orang yang fakir tapi dia sabar, sehingga tidak mempengaruhi daripada agamanya, itu bagus. Tetapi kalau sekiranya kefakiran bisa mempengaruhi agama, mempengaruhi akidahnya, sehingga dia diiming-imingi dengan hal yang receh dan kecil, dia terpengaruh, maka lebih bagus dia jadi orang yang kaya. Makanya orang Islam itu harus jadi orang kaya. Sehingga apa? Bisa terjamin. Tidak mudah dipengaruhi orang. Dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Orang Islam itu jadi orang kaya harus. Jadi kekayaannya bisa untuk bantu pondok pesantren, bisa untuk membantu fakir miskin, bisa membantu anak yatim dan lain sebagainya, orang yang membutuhkan daripada bantuan kita. Nah, setiap orang yang mencari ilmu agama tujuannya untuk mengumpulkan dunia, maka dia termasuk orang yang hendak meruntuhkan agamanya sendiri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wa ihlaki nafsik, mencelakai atau menghancurkan dirinya sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Itu kalau bukan karena Allah dari ilmunya. Pengen dikenal orang, pengen jadi artis, punya ilmu, pengen kayak artis, dikenal orang. Sudah. Kalau Allah sudah membuat engkau terkenal, balik aja dulu ya. Kalau Allah sudah meninggikan derajatmu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat meruntuhkan atau menjatuhkan namamu. Tetapi kalau Allah sudah meruntuhkan atau menjatuhkan namamu, walaupun seluruh dunia ini untuk mengangkat namamu tidak akan bisa. Makanya dikatakan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah ingin memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah ingin mencegahnya. Karena itu minta kepada Allah cukup. Makanya kata Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, Ketua Rabithah Alawiyah, beliau mengatakan kalau orang
ibadah ataupun menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu, pengen dikenal orang, niatnya bukan karena Allah, maka dia sudah jatuh daripada perhatian Allah. Maksudnya kalau orang sudah sibuk mencari perhatian orang lain, maka dia tidak akan diperhatikan oleh Allah. Tetapi kalau orang itu sibuk supaya diperhatikan oleh Allah, maka dengan sendirinya manusia ini akan memperhatikan. Karena semuanya yang dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali, wa safqatuka khasiratun. Orang yang niat cari ilmunya bukan karena Allah, seperti kayak tadi itu, pengen bersaing, pengen mencari perhatian manusia atau mencari dunia, maka kata Imam Ghazali, fa safqatuka khasiratun. Maka tekadmu yang seperti itu adalah tekad yang jelek, tekad yang hina, kemauan yang hina, walaupun kemauannya itu hebat, walaupun keinginannya itu besar. Wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka muayyinun lak ala isyanik. Nah, kalau orang sudah cari ilmunya bukan karena Allah, tidak baik, maka setiap dia ngajar, maka pengajarannya itu kepada orang lain membantu dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini yang ditakutkan. Banyak orang-orang sekarang, ustaz zaman sekarang ini, cari viewers, cari apa, pengen dikenal orang. Maka kalau dia bukan niatnya karena Allah, niatnya bukan untuk menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad SAW, maka itu maksiat. Maksiat yang besar. Wa syarikun laka fi khusranik, dan juga sekutu bagimu di dalam kehancuranmu. Wa huwa kabai'u sayfi liqati'i tariq. Orang yang mencari ilmu agama bukan karena Allah, tapi dengan tujuan cari dunia, cari popularitas, cari kedudukan dan lain sebagainya, itu ibarat orang yang menjualkan pedang kepada penyamun. Nanti ya, nanti dah sana. Seperti orang yang menjual pedang kepada perampok. Artinya apa? Membahayakan dirinya juga, dapat dosanya juga. Kemudian dikatakan wa man a'ana ala maksiatin walau syatri kalimatin kana syarikan fiha. Nah, dalam hadis, barang siapa yang membantu atau menolong dalam kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, walaupun separuh kalimat, ini dipermisalkan separuh kalimat sedikit, karena syarikan fiha, maka dia telah bersekutu di dalam perbuatan maksiat itu. Karena itu penting di dalam setiap apa yang kita lakukan, apalagi yang nilainya ibadah, itu harus mempunyai niat yang tulus, yang baik, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan, kenapa kita ini harus, segala perbuatan kita itu harus ada niat? Karena keterangan para ulama, setiap amal itu pasti ada riya, pengen dipuji orang. Karena niat amal itu bentuknya ada, kelihatan amal perbuatan itu. Jadi pengen dipuji orang, diakui orang, dibanggakan orang. Tetapi niat itu kan dalam hati, sehingga aman daripada keinginan riya, aman dari sifat riya, aman dari pengen dipuji orang. Karena niat itu di dalam hati. Makanya kata para ulama, perbanyak niat baik di dalam segala hal. Di dalam apapun perbanyak niat baik. Karena Allah mencatat niatmu, bukan hanya amalmu. Makanya dikatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Wa niatul syarrin, dan niatnya orang yang fajir, niatnya orang yang jelek, syarrun min amalih, lebih jelek daripada perbuatannya. Makanya orang mukmin itu banyak niat. Sering diceritakan juga di dalam kitab Jawahir Syarah Arba'in Nawawi,
di situ dijelaskan. Dulu ada sekelompok orang datang ke salah seorang ulama besar di zamannya. Akhirnya, padahal ulama ini lagi terbaring, tidak berdaya, dalam keadaan posisi sakit. Ketika datang tamunya tadi, sekelompok orang itu datang, ulama ini berkata, saya pengen haji, saya pengen umroh, saya pengen bersedekah, saya pengen banyak niatnya. Akhirnya diketawain sama yang yang bersilaturahmi tadi. Ya Syekh, wahai guru, bagaimana mungkin, sambil bercanda, wahai guru, bagaimana mungkin engkau akan bisa melakukan untuk umroh, untuk haji, sementara kamu posisinya sekarang lagi terbaring, lagi sakit. Bagaimana mungkin kau bisa akan ke sana? Kemudian kata Syekh, kata guru tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap niat baik yang dilakukan oleh hambanya, bukan yang dikerjakan oleh hamba. Bahkan dalam riwayat ada suatu cerita, ada suatu perkataan, nanti di akhirat ada sebagian orang, ada sekelompok orang, ada seseorang yang ketika Allah berikan catatan amal baiknya, di situ dia menemukan haji, di situ dia menemukan pahala perang, di situ dia menemukan pahala jihad, di situ dia menemukan pahala sedekah dan lain sebagainya. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini bukan catatan amalku. Kemudian Allah berfirman, itu catatan amalmu sewaktu di dunia. Kemudian dia pun bertanya, berkata, ya Allah, kami tidak pernah melakukan jihad, berperang di jalan-Mu. Kami tidak pernah melakukan bersedekah sebanyak ini. Kami tidak pernah melakukan haji sebanyak ini. Kami tidak pernah melakukan umrah sebanyak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu adalah niat baikmu di dunia dulu, sementara engkau belum sempat melaksanakan. Karena itu, tanamkan niat yang baik di dalam setiap apa-apa yang ingin kita lakukan. Bahkan dengan niat yang baik itu, perkara yang mubah sebelumnya tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa, bisa bernilai pahala, seperti makan, seperti minum. Kalau kita niatkan untuk kuat ibadah kepada Allah, untuk kuat mencari rezeki yang halal, untuk memberikan nafkah kepada orang, kepada keluarga, kepada istri dan anak, itu akan menjadi amal ibadah. Itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila kita itu melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya, seperti cari ilmu atau hadir ke pengajian, niatkan untuk dekat kepada Allah, niatkan untuk menambah pengetahuan ilmu Allah dan untuk membuang kebodohan, untuk menjauhi kebodohan, malas dan lain sebagainya dengan datangnya cahaya ilmu agama. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un lidilkan nari yudfiha. Kebodohan ibarat api yang dapat menggerogoti agama seseorang atau membakar agama seseorang. Sementara ilmu pengetahuan, ilmu agama yang telah diajarkan oleh Allah kepada nabinya, dari nabi kepada para sahabat hingga kepada para ulama, sampailah detik ini, ibarat air yang dapat memadamkan api kebodohan tersebut. Karena itu senantiasalah mempunyai tekad, niat, semangat yang kuat di dalam mencari ilmu, serta ikhlaskan niat, betulkan niat, karena yang kita lakukan belum tentu Allah lihat, tetapi apa yang ada di dalam hati pasti Allah lihat. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila
sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Wala ajsadikum, tidak pula kepada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tetapi Allah melihat hatimu dan juga niat baikmu. Maka terakhir daripada pengajian sore yang mulia ini di Majelis Ta'lim Darul Zahra, perbanyak niat yang baik. Perbanyak niat yang soleh. Jangan lupa, kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, setiap kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, niatkan sebagaimana keluarnya orang soleh dari rumahnya. Kalau kita makan, niatkan sebagaimana orang soleh makan. Makanya dulu guru kita guru saya, beliau memesankan kepada setiap muridnya untuk membaca tartibul Fatihah atau tartib niat Fatihah yang disusun oleh beliau supaya setiap niat kita ini bisa masuk ke dalam niatnya orang soleh. Di antaranya, Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim. Ya Allah, masukkanlah niat kami kepada niatnya orang soleh. Wa amalana bi amali sholihin. Masukkan ya Allah amal kami ini, perbuatan kami ini sebagaimana perbuatan dan amal orang soleh. Wa himmatana bi himmatihim. Semangat kami sebagaimana semangatnya orang soleh dalam ibadah atau mencari ilmu atau menyampaikan ilmu agama. Wa himmatana bi himmatihim wa maqasidana fi maqasidihim. Dan ya Allah, masukkan kami juga keinginan kami, maksud kami bagaimana tujuan dan maksud orang soleh. Supaya apa? Karena kita ini tidak akan mungkin tahu atau ingat niat begini dia. Udah paling simpel, paling nyaman. Ya Allah, kami niat sebagaimana orang soleh niat. Kami niat sebagaimana Nabi Muhammad berniat. Kami melakukan ini sebagaimana Nabi Muhammad melakukan. Kami melangkahkan kaki sebagaimana niat kami untuk mengikuti langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbanyak niat yang baik dan ingat Allah sangat-sangat mencintai hamba yang memiliki keinginan yang kuat untuk mencari ilmu agama serta niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian yang singkat ini, rutinitas Darul Zahra, Allah jadikan kita hamba-hamba yang Allah berikan semangat di dalam hati kita untuk mencari ilmu agama. Amin. Supaya lebih baik beribadah kepada Allah, lebih sempurna di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, serta untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW dengan cara menyampaikan apa yang kita ketahui, khususnya kepada keluarga kita yang terdekat dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Dan juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada hati kita untuk senantiasa tidaklah melangkahkan kaki ataupun melakukan suatu niat ataupun melakukan suatu keinginan, kecuali semua niat langkahan kaki itu, maksud semuanya itu Allah masukkan, Allah kuatkan hati kita supaya bisa mengikuti orang-orang saleh yang mengikuti daripada niat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatna min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tadi kajian dari Habib Rayhan Al-Qadri dari kitab Bidayatul Hidayah. Tadi Habib menyampaikan, berkata Imam Al-Ghazali, orang yang mempunyai tekad yang kuat untuk mencari ilmu agama, yang memperlihatkan dirinya memiliki keinginan yang kuat serta dorongan mencari ilmu agama dan merasa haus dalam ilmu agama, tetapi di dalam niatnya ada niat yang tidak baik, dalam pencarian ilmunya mempunyai niat yang tidak bagus, malah memiliki niat mencari ilmu agama untuk bersaing, atau dia mencari ilmu agama untuk mencari kedudukan, popularitas, atau dipandang oleh manusia, membanggakan diri, atau juga untuk mengumpulkan harta, maka engkau adalah orang yang hendak menghancurkan agamanya sendiri, mencelakai dirimu sendiri, dan engkau menjual kebahagiaan akhiratmu dengan urusan dunia yang sifatnya hanya sementara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dunia beserta isinya tidak akan mampu menggantikan nilai ilmu agama itu sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Al-Imam Bushiri mengatakan, nafsu itu bagaikan anak kecil yang meronta-ronta, yang jika kita turuti setiap keinginannya, maka tidak akan bisa jauh dari nafsu itu sendiri. Maka caranya adalah paksa dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan bisikan setan dan bisikan hawa nafsu adalah bisikan setan itu hanya satu kali saja, tetapi yang membuat manusia melakukan maksiat yang sama adalah bisikan hawa nafsu. Nafsu lebih jelek daripada 70 setan. Orang yang mengumpulkan kesibukan dan kesenangan dunia adalah orang yang tidak punya akal. Karena orang yang punya akal, dia akan mempersiapkan diri, menyibukkan diri untuk bekal akhirat. Boleh mencari dunia, tapi tujuannya untuk urusan akhiratnya. Masya Allah. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan, jika orang ibadah menyampaikan ilmu, tapi niatnya bukan untuk Allah, maka dia tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Al-Imam Ghazali berkata, jika orang yang mencari ilmu tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tekadnya yang seperti itu adalah tekad yang jelek, tekad yang hina. Pengajarannya kepada yang lain itu membantu dia berbuat maksiat dan juga sekutu baginya di dalam kehancurannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu dalam kemaksiatan walau separuh dalam kalimat, maka seperti dia bersekutu di dalam maksiat. Setiap amal pasti ada riya, maka perbanyak niat baik dalam segala hal, karena Allah mencatat niatmu bukan hanya amalmu. Niatnya seorang mukmin itu lebih mulia dibandingkan amalnya. Selanjutnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakhr mengatakan, kebodohan ibarat api yang dapat membakar agama seseorang, sementara ilmu agama ibarat air yang dapat memadamkan api tersebut. Terakhir, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian dan jasad kalian, tapi Allah melihat niat baikmu. Semoga kita ya semua yang ada di dalam kajian Zoom online ini selalu memiliki niat yang baik dalam setiap ibadah kita. Baik Habib, kita buka pertanyaan ya Bib, sesi pertanyaan Bib. Ini pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Habib, ini dari Teh Rini. Bagaimana cara menyikapi diri yang memiliki sifat atau sikap merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi diri yang memiliki sifat atau sikap merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki? Itu yang pertama, Bib. Nanti yang kedua saya lanjutin lagi. Oh, aduh. Ayo semua pakai kurung dulu lah. Oleh ngajar dulu. Ini bagaimana? Oleh ngajar. Oleh ngajar. Ayo oleh ngajar dulu. Ayo duduk sini. Ngaji. Nah, cuma nak jelaskan macam gini. Mau dia. Ayo. Ya pergi Maya. Ayo pergi Maya. Silakan Bib. Jadi menyikapi diri. Gimana? Bagaimana cara menyikapi diri yang merasa cukup dengan ilmu agama yang dimiliki? Menyikapi diri sendiri. Ya. Diri sendiri atau orang lain mungkin, Bib? Orang yang mempunyai merasa cukup dengan ilmu yang dia punya gitu. Yes, betul, Bib. Kalau itu terjadi kepada diri kita sendiri, maka hendaknya kita banyak yang namanya tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang itu hanya tipu daya hawa nafsu saja. Makanya nafsu itu pintar, ataupun setan itu pintar. Kita dibuatnya ahli ibadah. Kita kayak enteng, enak melakukan ibadah, pengajian enak. Tetapi setan tidak akan tinggal diam. Dia akan
berikan hasutan di dalam hatinya, boleh kamu ibadah, tapi kamu jadikan diri kamu seakan kamu paling hebat di situ. Nah, sehingga dia datang ke majelis ataupun ketika dia ingin cari ilmu agama, dia orangnya istiqomah, Masya Allah, luar biasa. Tetapi keinginannya tadi, niatnya tadi dihancurkan oleh setan. Ya, sama saja. Kata Imam Ghazali tadi, fa antasa in fi hadmi dinik, maka dia seperti orang yang menghancurkan agamanya. Maka jangan tertipu dengan bisikan-bisikan hawa nafsu dan syaitan. Karena itu setiap untuk mengantisipasi apabila ada niat atau ada perasaan kita, ada rasa kita ini menjadi orang yang paling baik, maka kita istighfar kepada Allah dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hamba yang senantiasa merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada hamba yang lain. Karena itu mukmin yang baik, orang yang baik adalah orang yang menganggap dirinya paling hina sementara dia menganggap orang lain paling baik. Itu mukmin yang paling baik. Karena dulu Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, Imamul Hasan, itu setiap mau keluar Imam Hasan berniat dalam hatinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling hina di antara manusia yang lain, dan manusia yang lain adalah manusia yang paling mulia dibandingkan aku sendiri. Jadi harus banyak belajar. Kalau orang yang merasa dirinya punya ilmu, terus merasa lebih hebat, itu harus banyak belajar sebenarnya. Hingga dia bisa berkaca bahwa ulama-ulama terdahulu itu paling takut sekali kalau dirinya merasa lebih hebat dari orang lain. Karena makanya itu tadi, ilmu adalah ibarat air yang memadamkan kebodohan. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk mengatasi rasa merasa lebih baik dari orang lain. Sementara kita tahu sendiri kok ilmu-ilmu kita ini begitu-begitu aja. Meningkatnya paling 1%, 2%. Berbeda dengan peningkatan para ulama. Yang orang yang betul-betul memahami ilmu agama. Kalau kita ini paling dapat 2, 3, udah cukup. Maka itu hati paling penting. Makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqah, ada ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau syariat yang ngatur sholat, puasa, haji, zakat, thariqah mengatur hati. Bagaimana sholat kita supaya diterima, syaratnya sudah oke. Rupanya niatnya yang tidak baik. Bagaimana ilmu kita bermanfaat, syariatnya udah bagus. Dia udah bergerak cari ilmu, dia sudah ke majelis cari ilmu. Udah bagus, syariatnya udah bagus. Syarat-syaratnya juga dilakukan. Udah bagus. Tetapi bagaimana hatinya selamat, di situ ada ilmu khusus yang mengajarkan itu. Itu masalah tasawuf, masalah hati, yang menempa hati, yang membersihkan hati, yang mengajarkan hati supaya hati ini tetap di jalur baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu saja kayak jawaban dari Al-Fagir. Baik, Bib. Pertanyaan kedua, Bib. Bagaimana cara kita menyikapi fakta di lapangan yang justru ketaatan istri yang tidak menempuh pendidikan itu lebih bagus daripada ketaatan seorang istri yang terlihat pendidikannya yang tinggi. Mohon maaf, gitu, Bib. Katanya gitu, Bib. Maksudnya? Jadi gini, fakta di lapangan adalah ketika seorang istri yang punya tingkat pendidikan yang tinggi, tapi dia tidak terlalu taat nih, ketaatannya tuh kalah, ketaatannya sama suami ya, itu kalah sama seorang istri yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. Bagaimana cara menyikapinya, Bib? Ketaatan kepada suami, Bib. Jadi kadang-kadang wanita nih kalau sudah terlalu tinggi tingkat pendidikannya, dia malah tidak lebih taat kepada suami dibandingkan wanita tingkat apa yang pendidikan? Tingkat pendidikan ya, Bib. Tingkat pendidikan, Bib. Pendidikan. Iya, pendidikan, Bib.
Bagaimana cara menyikapinya, Bib? Kalau suaminya orang yang punya ilmu, makanya dikatakan imam. Ya imam bagaimana? Ngajarin, negor, namanya istri. Makanya ada dalam satu perkataan, perempuan itu tercipta khuliqatil mar'atu min tilak. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah dia. Kalau dia dibetulkan, bengkok terus. Tak betul-betul. Jadi macam mana? Nasihati. Makanya tugasnya seorang imam, ya membenahi atau menegur yang di sinyal. Yang lain gambarnya terputus nggak? Makanya dia katakan berapa banyak orang yang bertambah keilmuannya kepada Allah, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Berapa banyak orang yang ilmunya bertambah, pendidikannya tinggi, orangnya cerdas, tapi tidak bertambah dekat kepada Allah, tidak bertambah takwa kepada Allah, tidak bertambah takut kepada Allah, maka semua yang dia peroleh atau yang dia lakukan itu tidak akan bertambah apapun kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi intinya, walaupun dia pendidikannya bagus, memiliki karir yang bagus dan lain sebagainya, cerdas, tapi kalau taat kepada suami kan termasuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah perintah dari Allah, dan itu adalah suatu hal yang wajib bagi seorang istri kepada suami, karena itu bentuk perintah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak taat kepada suami, apalagi durhaka kepada suami, wal iyadu billahi min dzalik, maka perempuan itu perempuan yang khasir, perempuan yang rugi, yang tidak beruntung. Maka itu juga penting kepada suami, nasihat kepada suami, ajarkan istrinya. Kalau sekiranya nggak mampu, datangkan guru dari luar les, tapi yang sama-sama perempuan. Jangan jadi suami yang bodoh. Dia tidak mampu ngajar, datangkanlah suami dari laki-laki dari luar. Suami pergi kerja, dia pula macam-macam. Nah ini cari yang ustazah aja. Cari ustazah yang ngerti agama, suruh dia ngajarin. Atau boleh dia belajar kepada laki-laki, tapi didampingi mahram. Dan mahramnya suaminya ridho, setuju, mau. Ya, boleh saja. Itu penting. Yang namanya imam harus ngerti agama, ngerti hukum. Minimal kalau tidak sempurna, sedikit-sedikit lah. Karena setiap seseorang itu kan pasti memiliki ketidaksempurnaan. Mungkin dari jangan gitu, nak. Tidak boleh. Nah, karena itu penting. Hendaknya seorang suami untuk mendidik istrinya jauh lebih baik. Nah, yang namanya istri tadi yang saya katakan, perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa patah dia. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan sambil kasih uang kan. Sambil ajak shopping. Ambil hibur hatinya insya Allah. Kira-kira itu aja sih. Ya. Bib, masih ada beberapa pertanyaan lagi, saya bacakan lagi ya Bib. Selanjutnya dari Desi nih, Bunda Desi. Setiap baca sholawat, air mata netes dengan sendirinya. Begitupun di saat saya berdoa, tapi di hati kecil saya kayak ada bisikan, ngapain nangis? Gimana tuh Bib? Bunda, tolong dimatikan mic-nya Bunda. Gimana Bib? Kata Umar bin Hafid, bersyukurlah kamu kepada Allah jika lisanmu masih diizinkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad atau berzikir kepada Allah. Dan di antara tanda-tanda bahwa engkau memiliki hati yang rindu kepada Nabi, setiap kali engkau mendengar nama Allah dan Rasul, engkau akan merasa ada seperti seruan hati yang ingin berjumpa dengan Nabi. Atau bahasanya tadi simpelnya nangis.
pengen jumpa itu bagus. Nah, adapun ada bisikan itu terkadang itu bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu. Agar apa? Agar kita itu jauh dari Nabi Muhammad. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku minta, wa na'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Karena semua para solihin, orang-orang soleh tidak merasa aman daripada gangguan hawa nafsu dan syaitan. Tetap minta perlindungan kepada Allah. Apalagi macam kita ini. Maka itu penting, minta perlindungan kepada Allah. Jangan difikirkan bisikan itu terus. Yang penting niatkan diri untuk dekat kepada Allah. Oke, Bib. Masih ada selanjutnya, Bib. Masih ada, Bib, selanjutnya, Bib. Dari Bunda Retno nih, Bib. Habib, terakhir kan ya, Habib, ya. Iya, Habib, kan kata Habib semuanya harus dilihat dari niatnya gitu, Bib. Nah, jika ada jamaah yang hadir ke majelis niatnya ingin bertemu gurunya lebih besar daripada ingin menuntut ilmunya, Bib. Itu baik nggak, Bib? Maaf ya, Bib, jika nggak sopan. Gitu katanya. Niat bertemu gurunya lebih besar daripada niat menuntut ilmunya gitu, Bib. Gimana, Bib? Nah, sekarang simpelnya begini. Guru adalah yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita niat bertemu guru, sama seperti kita berniat untuk mencari ilmu. Karena melalui guru itulah kita mendengarkan yang namanya ilmu, nasihat, dan lain sebagainya. Makanya Allah memuji dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man nadhara ila wajhi alimin ibadatun. Siapa orang yang setiap kali memandang wajahnya orang alim, Allah tulis sebagai ibadah. Itu cuma memandang, apalagi kalau sampai dengar nasihat, ngaji kepada guru. Makanya guru itu luar biasa. Kita tidak akan ngerti tentang hukum, kita tidak akan ngerti yang namanya agama, kita tidak akan ngerti yang namanya ilmu kalau tidak melalui bimbingan dan pengajaran seorang guru. Boleh niat menghadiri guru jauh lebih, boleh saja. Karena dari itu nanti kita juga mendengarkan ilmu agama. Baik. Karena guru itu hakikatnya ilmu. Karena beliau itu juga menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu agama. Penting. Justru murid memperbaiki hati ketika ingin bertemu dengan guru. Itu penting. Adab-adab. Boleh-boleh saja. Boleh. Baik. Ini masih boleh bertanya lagi atau sudah cukup, Bib? Nanti aja nanti. Baik. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang belum bisa kita jawab dari Bunda Fuji Rahayu sama Bunda Endang Retno. Ini berarti offline. Ya, berarti nanti akan dijawab. Iya, di Japri. Nanti di Japri sama Bunda Leli. Nah, ya, boleh. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Al Habib Rehan Al-Qadri yang menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam kajian Zoom online, dan juga terima kasih kepada Bunda Leli Yulianawati, Bunda Retno, Bunda Acung, Bunda Ambunit, Bunda Ani, Bunda Puspa alias Haji Mae, Bunda Darozatun Rizka, Bunda Desi, Elis Rosyana, Elma Yeni, Endang Retno Palupi, Ernisa Putri, Ernida, Fuji Rahayu, Hajah Umu, Juli, Maisarah, Makbirah, kemudian Fuziawati, Mugi Lestari, Nancy Lucy, Ortu Salsabila, Ratna Elsa, terus Nia, Rizka, Risiti Rohmah, Sri Mulyana, Sri Masri Suharti, Teh Rini Garut, Tini Nurdin, Uhtimia, Yasmawita, dan Bunda Yelmi. Terima kasih banyak sudah bertahan dari awal hingga akhir dari kajian ini. Dan sebelum kita menutup, kita foto bareng dulu, Bib. Seperti biasa, Bib. Afwan, bunda-bunda dibuka semua ya kameranya. Kita akan foto bareng, difoto sama Nia. Nia boleh nyalakan mic-nya, kasih aba-aba ya, Nia. Assalamualaikum semuanya. Dari hitungan ketiga ya. Kameranya dibuka. Oke, saya hitung. Sana, Min. Robi. Kalau ada tuh. Oke. Sana, wali mau foto nak. Teguh, Bi. Galak. Oh, ada 2 ini nih. Ada yang belum buka nggak? Silakan dibuka video. 2 kali foto ya, soalnya ini jamaahnya nggak masuk semua. Oke, nggak apa nih ya, 2 kali foto. Nah, boleh. Ya. Sebentar.
kita siap sama satu ini ya, tauhid. Ini ya? Ya. Oke, siap semuanya. Baik, ditunggu. 1, 2, 3. Ya. Baru satu kali. Satu lagi, Ditunggu Bib. sebentar. Satu lagi, Bib. Satu lagi, Bib. Baik. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih nih ya. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran untuk Habib Rehan Al-Qadri. Terima kasih banyak Bib. Semoga semua ilmu yang Habib bagi hari ini, Habib share hari ini dapat bermanfaat buat kami. Dan tidak ada satupun dari kita yang keluar dari kajian ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib sempat berpesan, saya juga mengakhiri kajian Zoom online hari ini dengan permintaan maaf karena sebaik-baiknya saya lebih baik Anda semua dan seburuk-buruknya orang lain lebih buruk saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semuanya, sampai ketemu di offline minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Mbak Jimei. Wes, apa apa? Dadah. Assalamualaikum. Tolong keluarin Zoom dong. Tolong keluarin Zoom.